Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nabila. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian tentang amalan-amalan yang dibolehkan saat wanita dalam keadaan haid. Meninggalkan ibadah pada saat haid adalah perintah syariat Islam. Apakah dengan demikian wanita yang sedang haid tetap mendapatkan pahala karena menjalankan perintah untuk meninggalkan ibadahnya? Perempuan yang meninggalkan ibadahnya dikarenakan perintah Allah atau dalam keadaan haid, maka hal tersebut bisa bernilai ibadah. Selain itu, pada saat haid kita bukannya tidak bisa untuk beribadah sama sekali. Kita bisa mengganti ibadah kita itu dengan memperbanyak amalan-amalan yang diperbolehkan pada saat wanita dalam keadaan haid. Apa sajakah amalan-amalan tersebut dan bagaimana cara mengerjakannya? Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video yang aku share ke kalian ini ya teman-teman. Dan buat kalian yang penasaran, simak terus videonya ya. Amalan yang pertama yaitu bisa dengan berzikir. Berzikir bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berzikir itu adalah benteng ya teman-teman. Karena terkadang wanita suka lupa untuk berzikir karena udah nggak sholat, udah nggak wudhu. Dan dalam kondisi seperti itu, gangguan setan akan lebih membahayakan untuk diri kita. Amalan yang kedua yaitu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi kita sebagai wanita yang dalam keadaan haid, kita dibolehkan untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi pada saat kita memasak, pada saat kita menyapu, atau kita pada saat membersihkan rumah, kita bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran melalui handphone yang kita miliki, atau bisa melalui aplikasi HP di Android kita yang terdapat di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga pada saat kita beraktivitas kita bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut. Amalan yang ketiga yaitu dengan bersolawat. Nah, bersolawat ini adalah bukti cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, bersolawat ini juga bisa dengan memakai musik atau lagu yang kalian suka. Jadi, pada saat bersolawat kita tidak merasa jenuh dan tidak merasa bosan. Yang keempat yaitu dengan bersedekah. Nah, silahkan bersedekah untuk mengganti pahala sholat kita yang tidak kita dapatkan. Teman-teman, sedekah itu tidak hanya tentang uang ya, tapi senyum pun itu sudah termasuk sedekah. Tapi bukan senyum-senyum sendiri ya teman-teman. Maksudnya di sini kalau kita bertemu dengan teman kita atau kita berpapasan kepada orang yang kita kenal, kita senyum pun itu sudah termasuk bersedekah gitu. Amalan yang kelima yaitu dengan kita berdoa. Nah, berdoa ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada ya teman-teman. Kita tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kita pun juga bisa berdoa dengan doa-doa kita sehari-hari, yaitu pada saat kita mau makan, mau masuk rumah, mau tidur, kita tetap boleh berdoa seperti yang biasanya kita lakukan gitu. Yang keenam yaitu mendengarkan tausiah. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu agar iman kita tidak kendor. Dan biasakan diri untuk selalu mendengarkan majelis ilmu. Nah, mendengarkan majelis ilmu ini juga bisa kita dengar melalui handphone yang kita miliki. Handphone itu kan bisa kita bawa kemana-mana ya teman-teman. Dan sekarang juga kita mudah mendapatkan informasi tentang tausiah-tausiah ustadz yang sudah tersebar luas di media sosial. Jadi kita bisa mudah mendengarkan tausiah-tausiah mereka kapanpun dan dimanapun kita berada. Amalan yang ketujuh yaitu dengan membaca Asmaul Husna. Nah, kita para wanita yang sedang dalam keadaan haid, kita juga bisa membaca Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan yaitu menyampaikan ilmu atau mengajarkan ilmu. Nah, seperti contoh, kita akan sering tuh membuka media sosial kita, dan kita pun sering mendapati di dalamnya terdapat tausiah-tausiah dari ustadz dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita ataupun untuk orang lain gitu. Nah, bisa tuh kita share kembali ke media sosial yang kita miliki agar bisa bermanfaat untuk orang lain juga.
sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari situ meskipun kita dalam keadaan sedang haid gitu. Nah, itu tadi adalah amalan-amalan yang diperbolehkan pada saat wanita dalam keadaan haid. Jadi kita para wanita tidak perlu khawatir untuk tidak bisa mendapatkan pahala pada saat kita dalam keadaan haid, tapi kita tetap bisa mendapat pahala dengan memperbanyak amalan-amalan yang diperbolehkan dalam Islam. Oke, itu aja penjelasan dari aku, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe video yang aku share ke kalian ini ya teman-teman. Saya Dewi Nabila, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.